I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Vkom, saya Rofifah Gina Tamala dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil materi dari Pesantren Kirat tahun 2023 yang telah saya simak dan ringkas. Baik, langsung saja kita masuk pada slide atau materi pertama yang berjudul Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Pencegahan Narkoba. Nah, dari judulnya saja kita sudah mendapatkan kata kunci nih, yaitu narkoba. Tapi sebelum kita mengetahui apa sih itu narkoba, bagaimana cara mengatasinya, dan apa upaya kita untuk mencegah narkoba. Baik, kita akan masuk pada penjelasan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kita akan mengenal lebih dalam dulu nih, apa sih itu wawasan kebangsaan dan apa juga itu ketahanan nasional. Wawasan kebangsaan merupakan konsep cara pandang yang diandalkan akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungan dalam bangsa dan negara. Sedangkan ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala hambatan, ancaman, gangguan, dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam, dan baik yang langsung maupun tidak langsung. Baik, kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba adalah permasalahan yang sangat urgent dan kompleks. Narkoba telah merusak generasi muda sebagai masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, maupun usia. Narkoba juga ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional. Dan narkoba ini juga adalah kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai ancaman negara dalam bidang non-militer. Nah, sebagai ancaman non-militer, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tanggung jawab kita semua. Setelah tadi kita membahas tentang apa itu narkoba, pasti ada cara atau upaya menangani permasalahan narkoba tersebut. Salah satunya yang pertama ada pemerintah menetapkan hukum yang sangat berat kepada para pengedar. Yang kedua, bekerja sama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba. Dan yang terakhir, melakukan tugas penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia. Baik, di slide berikutnya ada dampak negatif dari penggunaan narkoba itu sendiri. Yang pertama, gangguan kesehatan fisik. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Dan yang terakhir, hubungan sosial terganggu. Wah, sangat jelas sekali ya bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang-orang yang sangat tidak sehat baik dari fisik maupun mental, bahkan hubungan sosialnya pun juga ikut terganggu. Dari semua permasalahan narkoba tadi, pasti ada cara mencegah narkoba itu sendiri. Yang pertama, selektif dalam memilih pergaulan. Bagaimana cara kita untuk memilah, menyelektif di mana kita berteman, dengan siapa kita berteman, itu adalah diri kita sendiri yang hanya bisa mengendalikannya. Jadi usahakan memiliki lingkungan atau hubungan sosial dengan orang-orang di luar sana secara positif. Yang kedua, memiliki hobi dan aktivitas yang positif. Ini juga sangat mempengaruhi, karena dengan aktivitas-aktivitas positif kita akan mengisi waktu luang kita dengan baik tanpa mencoba hal-hal negatif yang ada di luar kendali kita. Yang terakhir, jangan pernah mencoba. Ya, karena begitu, narkoba adalah sejenis narkotika yang sekali kita coba itu bakal kecanduan. Jadi nantinya atau kedepannya ketika kita ingin mencoba lagi, lalu kita tidak mendapatkan hal yang ingin kita coba itu, kita akan menjadi stres karena itu adalah efek dari kecanduan. Baik, ada beberapa harapan ke depan untuk pemuda-pemudi di Indonesia. Pemuda harus memiliki kecintaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dan yang kedua, harus memiliki rasa sikap atau mental dan fisik yang berani bersaing dan kompetisi secara sportif. Dan yang terakhir, harus memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa Indonesia. Baik, itu tadi adalah presentasi materi pertama tentang pengenalan apa itu narkoba, apa itu wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional. Baik, pada slide berikutnya ada materi kedua yang berjudul Komitmen Keumian Menuju Smart University. Muslim Indonesia memiliki visi mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah berkelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, serta berdaya saing tinggi. Ada pula misinya, yaitu melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar nasional dan internasional yang berlandas nilai keislaman. Yang kedua, membentuk manusia yang berilmu amanah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah yang adaptif, transformatif, dan inovatif. Yang ketiga, menerapkan tata kelola berbasis Good University, governance, dan sistem manajemen mutu standar ISO. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada pula tujuannya, yang pertama meningkatkan peran UMI dan mengembangkan ilmu teknologi, seni, dan budaya Islam. Yang kedua, menyiapkan mahasiswa UMI menjadi tenaga yang profesional. Yang ketiga, melahirkan lulusan yang berwawasan keilmuan. Yang keempat, menjadikan UMI sebagai perguruan tinggi termasyhur. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah. Ada pula 16 komitmen moral atau karakter UMI. Yang pertama, nilai taat, syukur, sabar, ikhlas, cerdas, jujur, amanah, komunikasi, peduli sosial, toleransi, penyayang, pemaaf, peduli lingkungan, cinta tanah air, semangat, dan yang terakhir, menghargai keragaman. Baik, di slide berikutnya kita masuk pada materi ketiga dengan judul Strategi UMI Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Moral dan Karakter Kinerja Menuju Smart University. Sumber daya manusia pada era society. Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya di masa depan. Ada pula sumber daya manusia UMI berkarakter di masa depan. Yang pertama, berkarakter religius. Yang kedua, karakter moral, iman, takwa, jujur, dan rendah hati. Yang ketiga, karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, dan tuntas. Yang keempat, kompetensi, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, literasi teknologi informasi, Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Baik, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan salah satu quotes dari materi yang saya dapat, yaitu education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Ini adalah quotes dari Nelson Mandela. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya paparkan dari rangkuman presentasi materi Pesantren Kilat 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.